Waktunya boleh. Gini Mas Ion. Bukan Ini tadi waktunya. kan permintaan dari teman kamu untuk diskusi antara Paju, bisa saya ngomong nggak? sebentar ya. Sebentar, Bumi dulu. Gini ya, tadi permintaannya dari teman Kristen bahwa debat antara Islam dan Yahudi. Kristen dari pihak Kristen silent. Udah kita turutin loh. Tadi boleh saya kalian tidak debat, malah sepakat. Lah emang kami sepakat semua apa yang didebati. Dibilang jadi keras. Kalau sepakat ya sepakat, kalau debat ya debat. Iya, jadi keras itu dulu bahas, benar enggak? Ya kan kalau begitu ini berarti diskusi. Kamu sama teman. Enggak. Ya kalau gitu permintaannya harusnya diskusi 3 agama. Benar enggak di hari akhir sampai batu mengatakan Oke. bunuhlah Oke, silakan Mas Yahudi. Ion. Silakan. Ya, aduh, tunggu dulu. 3 agama. Silakan dijelaskan mengenai apa? Aduh. Bentar dong, saya minta waktu jelasin dong, biar gambar mereka dong. Boleh. Iya, tenang, makanya lah jangan. Kalian nggak berdebat, bilang itu ada hadis. Nanti sampai yang penting kan bukan Bang B. Mau yang kerak soal kerak iya, kan dijelasin. Yahudi kerak. Sudah silakan kami ada batu. Iya, sampai hari apa ini? Oke. Udah yang Kristen diam dulu. Silakan teman-teman yang Islam sahabat itu diskusi dengan teman kita Yahudi. Coba. Yang debater tolong di mute dulu tuh. Jangan diatur di sini. Silakan dari teman Islam dan Yahudi untuk berdiskusi. Silakan. Oke, ini giliran. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Baru saja kita mendengarkan cuplikan dari sanggahan Saudara Rudy Yohanes tentang perdebatan Islam dengan Yahudi. Di dalam sanggahan dari Saudara Rudy, dia mengatakan, kenapa kalian bukannya berdebat malah setuju satu sama lain? Karena topik yang diambil dalam perdebatan mereka adalah masalah tauhid. Saudara Rudy Yohanes mengatakan, kenapa kalian tidak berdebat dengan topik bagaimana Muslim mengatakan bahwa Yahudi dikutuk menjadi kera dan babi. Dan juga Saudara Yohanes mengatakan, kenapa kalian tidak berdiskusi atau berdebat tentang hadis yang mana di dalam hadis itu mengatakan pada hari akhir nanti Yahudi bersembunyi di belakang batu dan pohon, dan batu dan pohon ini akan berkata, "Hai Muslim, ada Yahudi di belakangku, bunuhlah." Dan bukan cuma itu saja, Saudara Rudy mengatakan, kenapa kalian tidak berdebat tentang hari perbaktian yang benar antara hari Sabtu atau hari Jumat? Dan masih banyak hal pertentangan-pertentangan yang lain yang harusnya diperdebatkan antara Yahudi dan Islam. Tetapi yang menariknya adalah saudara Muslim lebih senang melihat Yahudi berdebat dengan Kristen dibandingkan mereka melihat Yahudi berdebat dengan Muslim. Dan yang lebih menariknya adalah ketika saudara-saudara Muslim berhadapan dengan saudara-saudara Kristen, mereka selalu menjelekkan kitab yang juga adalah milik orang Yahudi, yaitu Perjanjian Lama. Kenapa tuduhan-tuduhan tentang kitab Perjanjian Lama itu tidak ditanyakan kepada saudara-saudara Yahudi juga? Contohnya, ketika Yakub bergulat dengan Tuhan, dan juga ketika Tuhan berhenti pada hari ke-7 setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Dan masih banyak hal lagi yang menjadi olok-olokan saudara-saudara Muslim terhadap kitab Perjanjian Lama, yang mana kitab tersebut adalah kitab orang Yahudi juga. Kenapa mereka tidak pernah mempertanyakan hal itu di depan orang Yahudi tersebut? Menariknya, ketika mereka berbicara di depan orang Kristen, mereka menjelekkan orang Yahudi. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan orang Yahudi, mereka tidak pernah mengungkit hal-hal tersebut. Seperti contoh pada video berikut ini. If the Jews today are monotheists, why does Islam say they are astray? Well, the simple answer to that is that the Quran does not depict Jews as fully monotheistic. And frankly, although they might believe in one God, the kind of one God that they believe in is an anthropomorphized God.
It is a weak God in some circumstances. Look at the book of Genesis. Literally, you find God the Father walking as a man in the Garden of Eden. I mean, what's he doing there as a man? How did God all of a sudden become a man in the Garden of Eden? What's even more surprising is that he repents in the Bible to the children of Israel. A God repenting? What kind of weak God is this? Likewise, you find him wrestling with Jacob and losing the wrestling match. I mean, I don't see how such a God could be defined thus, with such characteristics. Obviously, him resting on the seventh day is a problem. So the characteristics of God as per the Old Testament, there are some things which Muslims would take exception with, there's no doubt. But if we're talking about the one God that's mentioned, the Shema, this is half of the Shahada, if you like. If they believe in that God without any of these deficiencies, which we could not and would not ascribe to his character, then it's halfway there. All they need to do now is to believe in the final messenger. Just as they had to believe in Moses. I mean, there was a time where people had to believe in Moses. And there were prophets before Moses who came, and the Jews believed in those prophets before Moses. So just like the prophets had been tested by believing in Moses, now they're being tested by believing in the final prophet Muhammad, and before him even Jesus, the Messiah who was predicted all over the Old Testament, which they have also rejected. Oke teman-teman, kita baru saja mendengarkan pernyataan dari Muhammad Hijab, yaitu salah satu apologet Muslim. Dan dia mengatakan bahwa monoteisme dari orang Yahudi itu tidak sama dengan monoteisme Muslim atau Islam. Karena dia mengatakan bahwa di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Tuhan orang Yahudi itu berjalan-jalan di taman. Dan juga Tuhan orang Yahudi itu bergulat dengan Yakub. Dan bukan cuma itu, dia mengatakan bahwa Tuhan orang Yahudi itu menyesal. Dan masih banyak hal lain lagi katanya. Dan dia juga mengatakan, kalaupun mereka percaya monoteisme seperti yang diyakini oleh saudara Muslim, monoteisme mereka baru setengah syahadat. Dan jika mau lengkap, mereka harus mengakui Muhammad sebagai nabi mereka. Tetapi yang terjadi, orang Yahudi tidak mengakui Muhammad sebagai nabi mereka. Saya sendiri penasaran dan ingin melihat perdebatan antara Islam dan Yahudi. Karena yang sering kita lihat di YouTube adalah perdebatan antara Kristen dan Islam dan Yahudi dan Kristen. Saya tidak tahu kenapa saudara-saudara Muslim tidak mau berdebat dengan orang-orang Yahudi dalam topik-topik yang lain kecuali topik tauhid. Oke teman-teman, demikianlah tanggapan kita terhadap tantangan dari saudara Rudy Yohanes kepada saudara Muslim dan Yahudi. Kenapa mereka tidak mau berdebat tentang topik yang lain? Mari kita tetap mendoakan saudara-saudara kita Muslim, karena Tuhan kita mengasihi mereka sama seperti mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati.